Yang pertama yaitu terkait dengan peristiwa itu tentang penguasaan lahan parkir di RSUD Tangerang yang dilakukan oleh Ormas PP semenjak tahun 2017, di mana di dalam penguasaan lahan parkir tersebut Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Kemudian pada tahun 2022, Pemda Tangerang Selatan telah memenangkan tender terhadap salah satu perusahaan untuk mengelola parkir tersebut. Namun, perusahaan pemenang tender ini tidak bisa mengelola parkir di rumah sakit daerah Tangerang Selatan tersebut karena dihalang-halangi, diintimidasi, bahkan selalu terjadi bentrokan ketika pihak perusahaan akan memasang alat parkir atau palang parkir atau gate otomatis, sehingga terjadi keributan. Rekan-rekan sekalian, akibat perbuatan tersebut, jajaran Polda Metro Jaya pada hasil pelaksanaan operasi premanisme bergabung dengan Polres Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2025 pada hari Rabu melakukan penindakan terhadap premanisme yang terjadi di rumah sakit daerah tersebut, yang terjadi di rumah sakit daerah Tangerang Selatan, di mana di dalam langkah penindakan tersebut berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 31 orang. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kronologis kejadian penguasaan lahan daripada Ormas PP tersebut. Bahwa tahun 2017, Ormas PP telah menduduki lahan parkir milik RSUD Tangsel dan selalu mengutip biaya parkir kepada setiap kendaraan pengunjung yang masuk. Kemudian pada tahun 2023, vendor PT BCI yang ditetapkan sebagai mitra sewa terpilih berupaya untuk melakukan memasang daripada gate yang ada di areal RSUD tersebut. Kemudian PT BCI meminta kepada RSUD untuk membuat surat pemberitahuan kepada MPC PP agar tidak menguasai lahan parkir. Karena surat telah dikirim kepada Ketua MPC Tangerang tidak direspon, maka perwakilan PT BCI berinisiatif untuk menghampiri Ketua MPC Tangsel atas nama tersangka MR untuk meminta
agar Ormas PP tidak lagi menguasai lahan parkir. Namun, tersangka MR mengatakan bahwa PP tidak mau meninggalkan lahan parkir di RSUD tersebut. Kemudian, pada bulan September 2023, PT BSI menunjuk tim kerja untuk memasang POS atau portal otomatis, dan pada saat akan melakukan pemasangan, tim pada saat bekerja mendapatkan intimidasi dari Ormas PP dengan cara mengancam akan membacok serta membakar mobil tim kerja yang berada di lokasi, sehingga tim kerja merasa takut dan tidak jadi melakukan pekerjaan. Keesokan harinya, BCI kembali memerintahkan tim kerja untuk melakukan pemasangan instalasi parkir. Namun, ternyata tim kerja kembali mendapatkan intimidasi dari Ormas PP berupa melakukan penganiayaan dengan cara menendang tim yang melakukan pekerjaan sehingga mereka atau pekerja merasa takut dan meninggalkan lokasi. Kemudian PT BCI melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan surat kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan tentang pengelolaan lahan parkir yang telah menjadi haknya secara legal. Kemudian pada tanggal 18 September 2023 diadakan rapat mediasi antara PT BCI dengan pengurus PP Tangsel di kantor Satpol PP Pemkot Tangsel. Namun hasilnya tersangka MR selaku Ketua PP Tangsel tidak akan mau meninggalkan lokasi lahan parkir RSUD Tangsel. Melihat tidak adanya kejelasan untuk mendapatkan hak pengelolaan parkir RSUD Tangsel, maka PT BCI kembali memberanikan diri untuk menunjuk tim kerja berdasarkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk kembali memasang gate parkir di pintu keluar dan memasang jaringan ataupun instalasi. Namun kembali didatangi oleh Ormas PP dan melarang untuk menurunkan peralatan dari atas mobil. Meskipun demikian, tim tetap memaksa untuk melakukan pekerjaan, di mana saat baru membuat pondasi gate parkir dan mendirikan box serta palang parkir, tim terus mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota PP yang datang semakin banyak, dan tim terus mendapatkan intimidasi dan semakin beraksi berupa atau dalam bentuk dorongan, ancaman, dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kurang lebih dari 30 orang anggota Ormas. Bahkan palang gate yang sudah terpasang saat itu dirobohkan sampai membentur ke salah satu tim yang bekerja sehingga mengakibatkan terluka. Atas informasi dari masyarakat tersebut, maka tim daripada Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan segera melakukan atau mendatangi TKP, selanjutnya melakukan penindakan terhadap 30 orang yang berada di TKP, dan alhamdulillah kami sudah melakukan
proses hukum terhadap 30 orang saat ini, dan kami sudah menetapkan tersangka terhadap Ketua PP Tangerang Selatan, dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pengejaran dan kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini adalah foto daripada Ketua PP Tangerang Selatan dengan inisial MZ. Ini adalah fotonya. Rekan-rekan sekalian, adapun perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP, ya, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kemudian berdasarkan hasil pendalaman, kalau kita hitung dari 2017 sampai sekarang, ya kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk membeli akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP, perharinya juga ada, sampai dengan setiap bulan diakumulasi. Kemudian terhadap para tersangka, ini kami jerat dengan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan ancaman hukuman 1 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap
kas ini dari Inspektor Daerah Tangerang Selatan telah melakukan penghitungan potensi kerugian terhadap mas daerah yang bisa atau utang yang seharusnya masuk ke kas daerah itu sudah dihitung dari Inspektorat Daerah, itu kurang lebih harusnya bisa disetor ke kas daerah sekitar 5 miliar. Ini sebagai tambahan, ini kasus yang terjadi di Tangerang Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.